Selamat datang di Beetle Channel, semoga kita bahagia. Jangan lupa subscribe, like, komen dan share agar channel ini semakin berkembang. Terima kasih. Novel Kemenangan Dalam Hidup, Bab 2450-2452. Julian lega melihat Brock. Dia tahu lebih baik dari siapapun seberapa besar tanggung jawab yang dipikul Jasper. Jika sesuatu terjadi pada Jasper, semua akan menanggung akibatnya. Pada saat yang sama, dia penasaran di dalam. Rahasia apa yang disembunyikan Snow yang bisa membuat Jasper mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkannya? Oke, Rowan, waktu pertunjukan. Melihat semuanya sudah siap, Jasper memanggil Rowan. Rowan tampak sedih. Dia mengambil waktu manisnya dan dengan enggan berdiri. Saat ini, dia terlihat sangat feminin. Dia memiliki rambut panjang berkibar dan rok lipit yang bergerak mengikuti angin. Rowan memiliki fondasi yang luar biasa. Dia memiliki tubuh maskulin tetapi wajah feminin, jadi dengan keterampilan merias Celine yang luar biasa, dia terlihat begitu memikat. Bahkan jika lelaki tua Rowan berdiri di depannya sekarang, dia mungkin tidak dapat mengenalinya. Celine takut Rowan akan gugup, jadi dia mendorongnya. Rowan, kamu bisa melakukannya, percayalah. Jika saya tidak tahu bahwa Anda sebenarnya seorang pria, saya akan tergoda, bahkan sebagai seorang wanita, hanya dengan melihat Anda. Setelah Celine selesai berbicara, dia juga melakukan gerakan bersorak dengan menekuk lengannya. Alhasil, wajah Rowan semakin memucat saat melihatnya seperti ini. Celine, jangan kira aku tidak melihatmu menahan tawamu. Jangan lupa, Anda berjanji kepada saya bahwa Anda tidak akan pernah memberitahu siapapun tentang hal itu. Celine membuat isyarat oke. Tentu saja, jangan khawatir, saya tidak akan memberitahu siapapun. Barulah Rowan merasa lega dan mengangkat roknya untuk perlahan turun dari jeep. Dia menggoyangkan pinggulnya dan dia terlihat sangat cantik. Namun, dia tidak menyangka Celine akan menggunakan ponsel yang dia sembunyikan di lengan bajunya untuk mengambil fotonya dengan cepat. Dia segera mengirim gambar itu ke obrolan grupnya dengan pacar-pacarnya. Hahaha, lihat waria ini. Ini adalah permainan tebak-tebakan tanpa hadiah. Siapa ini? Kalian semua mengenalnya. Setelah itu, dia mengirim emoji tertawa. Saat Jasper melihat isi ponselnya, dia merasa resah. Mungkin dia mengalami terlalu banyak kegembiraan baru-baru ini. Celine, nyonya muda yang menyendiri, secara bertahap melepaskan dirinya. Bukankah kamu berjanji pada Rowan untuk tidak memberitahu orang lain? Pada akhirnya, Jasper tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya kepada Celine. Namun, Celine membantah dengan keberanian keyakinannya, saya berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan memberitahu orang lain bahwa dia berpura-pura menjadi seorang wanita. Namun, saya tidak berjanji kepadanya bahwa saya tidak akan membagikan fotonya saat melakukannya, saya baru saja mengirim fotonya ke grup tetapi tidak memberitahu mereka siapa dia. Aku tidak melanggar janjiku. Plus, jika saya tidak membagikan berita yang begitu menarik, bukankah itu egois? Juga, bukankah menurutmu Rowan terlihat cantik sebagai seorang wanita? Celine mengangkat suaranya dengan gembira pada kalimat terakhir. Jasper merasakan sakit kepala datang. Dia mengira dia adalah seorang wanita tetapi, ternyata, dia adalah seorang penyihir. Berhenti mengotak-atik. Mari kita lihat apa yang terjadi dengan Rowan. Setelah Jasper mengatakan itu, Celine yang masih cekikikan menjadi serius kembali. Ketiganya memandang Rowan melalui jendela. Kemudian, mereka melihat Rowan berpura-pura kusut dan jatuh ke tanah sesuai rencana mereka. Suara prarekaman Celine yang meminta bantuan juga mulai diputar. Awalnya, para penjaga yang menjaga pintu tertarik dengan panggilan minta tolong seperti yang mereka bayangkan. Tiba-tiba, Julian memperhatikan sesuatu dan matanya berubah serius. Jasper, sepertinya ada yang tidak beres. Mendengar ucapan Julian, mereka semua menjadi gugup dan menatap keluar jendela. Segera, Jasper tahu mengapa Julian mengatakan itu. Dia telah berlatih keahlian menembak dengan Brock sebelumnya, dan dia juga mempelajari formasi pertempuran dasar pada saat yang sama. Para penjaga yang berlari ke arah Rowan masih mempertahankan kecepatan yang disiplin di antara langkah mereka. Mereka tidak panik sedikit pun.
Dan menilai dari formasi mereka, itu jelas merupakan formasi pertempuran. Jika Jasper mengingatnya dengan benar, formasi ini adalah formasi berburu. Mengapa mereka terlihat seperti berhadapan dengan musuh yang tangguh ketika seorang wanita biasa terluka? Apakah mereka melihat melalui Rowan? Segera, Jasper menghilangkan tebakan ini. Dia datang dengan ide untuk mengirim Rowan keluar untuk merayu para penjaga dengan pakaian wanita secara tiba-tiba. Itu sebagian karena dia ingin mengasah Rowan dan memaksanya tumbuh dengan cepat. Di sisi lain, dia ingin menjadi tak terduga. Kecuali dia, tidak ada yang mengira dia akan meminta seorang pria untuk berpura-pura menjadi seorang wanita untuk merayu para penjaga. Faktanya, Jasper tidak pernah memberitahu Rowan alasan lain mengapa dia tidak membiarkan Celina bertindak sebagai umpan. Itu karena umpan ini perlu menjadi kunci untuk counter kill terakhir bila diperlukan. Lagi pula, tidak ada yang akan waspada terhadap wanita lemah yang terlihat rapuh. Oleh karena itu, tugas ini hanya bisa dilakukan oleh Rowan, seorang laki-laki. Jasper melakukannya dengan iseng setelah melihat Rowan melakukan tugasnya seperti ikan di air. Orang normal tidak akan pernah memikirkan aspek ini. Oleh karena itu, situasi di depannya tidak mungkin karena pihak lain mengetahuinya. Lalu, hanya ada satu jawaban, ada yang salah dengan para penjaga. Kata Jasper dengan suara rendah. Pengawal Cory biasa tidak mengikuti taktik seperti itu. Jika penjaga di area acak memiliki senjata canggih seperti itu, bahkan tentara reguler Cory tidak akan takut dengan tentara Amerika Serikat. Julian sedikit linglung ketika mendengar suara setuju Jasper. Dia dengan hati-hati mengamati peralatan para penjaga dan ekspresinya berubah serius. Jasper, kamu benar. Penjaga normal tidak memiliki kemewahan dilengkapi dengan senapan semacam itu. Penjaga ini palsu. Itu artinya, mereka sebenarnya, mereka tentara bayaran. Jasper menyelesaikan kalimat Julian dan kemudian mengeluarkan serangkaian perintah. Julian, cepat dan beritahu Brock bahwa mereka harus menyerang terlebih dahulu. Celine, hubungi keluarga Elvis dan beritahu mereka bahwa ada sekelompok tentara bayaran di sini dengan niat jahat. Beritahu mereka untuk menemukan cara untuk memberitahu pihak berwenang dan memanggil beberapa penjaga elit. Julian, ayo pakai seragam penjaga kita dan pergi. Rowan dalam bahaya. Setelah mengatakan itu, Jasper mengenakan seragam penjaga yang telah dia persiapkan sebelumnya dan berlari keluar dengan pistol. Ini benar-benar tidak terduga. Dia tidak menyangka para perwira intelijen dari Amerika Serikat menjadi begitu gila hingga membuat kelompok tentara bayaran menangkap Snow. Orang harus tahu bahwa sejak larangan senjata, tentara bayaran yang merajalela langsung menjadi sasaran cemoohan. Mereka harus menyerahkan senjata mereka dan menjadi warga negara yang baik, atau menjadi bajingan sial yang dikepung oleh tentara reguler. Dan sekarang, tentara bayaran yang dilengkapi dengan baik telah menyusup ke Bardot. Jika tidak ditangani dengan cepat, akan membahayakan hukum dan ketertiban di sini. Snow, oh, Snow, apa yang telah kamu lakukan sehingga orang-orang ini sangat ingin menangkapmu? Jasper selalu berani, dan sekarang dia mulai bertanya-tanya apa yang dilakukan Snow sehingga para perwira intelijen ini begitu tertarik. Tak perlu dikatakan, kelompok tentara bayaran ini, yang berpura-pura menjadi penjaga, dikirim untuk memblokir orang dan menangani keadaan darurat. Tujuan mereka adalah untuk memastikan bahwa meskipun mereka tidak menangkap Snow si pencuri, dia tidak akan keluar hidup-hidup dan dikendalikan oleh Cory. Bahwa kelompok tentara bayaran seperti itu telah bersembunyi di Bardot selama berhari-hari tanpa ditemukan pastilah kartu truf yang telah mereka sembunyikan selama ini. Sekarang larangan senjata diterapkan secara agresif, sekelompok penjahat yang bersembunyi di kota-kota utama telah menjadi sangat berharga dan merupakan sumber daya strategis yang penting. Mereka awalnya dimaksudkan untuk digunakan sebagai upaya terakhir. Namun, karena apa yang telah dilakukan Snow, Badan Intelijen Amerika Serikat bersedia memainkan kartu truf ini sebelumnya. Dan itu menunjukkan kebencian mereka terhadap Snow. Snow pasti menemukan beberapa informasi yang tidak diketahui dunia luar. Meski Jasper penasaran, dia juga tahu bahwa tidak ada waktu untuk disia-siakan. Dia harus bertindak cepat, jika tidak, Rowan akan mati. Kelompok tentara bayaran ini jelas menganggap Rowan sebagai kecelakaan yang harus mereka waspadai. Begitu mereka mengetahui bahwa Rowan adalah laki-laki,
Rowan pasti akan mati. Sebagai pewaris keluarga Jefferson dari Inggris Raya, keselamatan Rowan sangatlah penting. Jika sesuatu terjadi padanya, itu pasti akan menyebabkan kejutan besar. Sementara Jasper dan yang lainnya bergegas keluar dari mobil dengan putus asa, Rowan menatap kosong ke arah sekelompok penjaga yang jelas terlihat tidak ramah. Betapapun bodohnya dia juga menyadari ada yang salah dengan penjaga ini. Bagaimana seorang penjaga menunjukkan mata yang membunuh ketika menghadapi seorang wanita yang sendirian dan rentan. Keringat dingin mulai menetes dari punggungnya ketika dia bertanya-tanya apakah dia harus menyerah pada misinya. Suara tembakan keras terdengar di samping telinganya, menyebabkan gendang telinganya berdengung kesakitan. Rowan bergidik dan berbaring di tanah. Setelah itu, dia mendengar lebih banyak suara tembakan. Rowan melihat penjaga runtuh, satu demi satu. Kemudian, yang lainnya mengutuk, mengangkat senjata untuk melawan. Seluruh tubuhnya gemetar seperti kelinci yang ketakutan. Pada saat ini, seorang penjaga melihat dan mulai berlari. Sepertinya dia ingin menculik wanita suci dan menawan ini sebagai sandera. Pikiran Rowan kosong karena ketakutan sehingga dia tidak menyadari bahaya yang mendekat. Apa yang sedang kamu lakukan? Berlari. Pada saat kritis, dia mendengar suara yang dikenalnya dan sebuah tangan menariknya ke dalam gedung. Penjaga yang bergegas menuju Rowan terbunuh oleh tembakan bersih dari Jasper. Rowan akhirnya melihat apa yang terjadi. Dia merasa takut pada awalnya, tetapi kemudian dia merasa beruntung. Ini Jasper. Dia di sini untuk menyelamatkanku. Saya baik-baik saja sekarang. Rowan ingin bersorak, tetapi dia merasakan seseorang menodongkan pistol ke tangannya. Setelah itu, dia mendengar Jasper berkata kepadanya dengan mendesak, "Rowan, berhenti melamun. Masuklah ke dalam gedung bersamaku dan temukan target." Dia akhirnya menerima tugas yang telah dia antisipasi. Saat ini, Rowan merasa seolah ingin menangis. Namun, di detik berikutnya, suara Jasper membedakan kegembiraannya. Pekerjaan utamamu kali ini adalah melindungi dirimu sendiri karena kita bisa mati jika gagal. Bersambung, terima kasih telah menyaksikan dan terima kasih telah mendukung channel ini.